Ibu-ibu nih biasanya nih. Mana? Bunda mana bunda? Kan suka ada yang males baca ya. Kata apa menyampaikan kalau zikir Abah 1446 ditambah dengan 987 ditambah 825 berapa? Dikali 83 tahun berapa? Berapa juta? Kata Abah, kalau murid Abah jutaan, bagian satu-satu. Alhamdulillah. Selawat yang mulia pengusaha Umi serta keluarga besar pesantren Sirna Rasa yang saya cintai, hormat khusus Abah Jagat Al-Khalis, para wakil taklim yang hadir, yang saya tidak sebutkan satu-satu, tidak mengurangi rasa hormat saya, para petugas manakib yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, para ikhwan wal akhwat, semoga dengan keberkahannya manakib Allah kabulkan segala hajat kita apapun hajatnya, amin. Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, amin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, saya kebagian tugas, ini tugas tabarruk kitab Fadailus Syuhur. Tabarruk, apa itu artinya tabarruk? Tabarruk itu artinya mencari keberkahan dari sesuatu yang dianggap memiliki nilai spiritual yang tinggi, atau mengambil keberkahan dari sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Itu tabarruk. Kalau tabarruk kitab Fadailus Syuhur berarti mengambil keberkahan dari kitab ini. Kitab ini kitab yang bagus, kitab yang mulia dan berkualitas. Buktinya apa? Ini sejak dimaklumatkan oleh pemirsa Abah, setiap mubalik kalau mau khidmat ilmiah rujukannya kitab ini. Sudah berapa tahun dimaklumatkan. Saya sendiri menyampaikan kitab ini tabarruk di Majelis Manaqib Online Internasional itu sepertinya sudah khatam. Tapi setiap disampaikan, yang menyampaikannya siapa, kapan disampaikan, maknanya berbeda-beda. Nah ini kitab penulisan apa? Sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu bahasanya sama, kalimatnya sama, katanya sama, maknanya berbeda-beda. Kata penulisan Abah sampai habis kiainya Isra Mi'raj itu tidak akan habis dikupas. Sampai habis kiai. Tabarruk, mengambil keberkahan. Kalau ikhwan, kalau bisa membacanya, baca saja. Nah, kita pastinya bahasa Arab. Kalau nggak bisa baca bahasa Arab, baca terjemahannya. Ada yang belum pernah baca? Sudah semua ya? Baca, ini kitab Abah ini ya. Bekas baca ini, bekas baca. Kalaupun ibu-ibu nih biasanya nih. Mana? Bunda mana bunda? Kan suka ada yang males baca ya. Kata Abah, sumber ilmu itu baca. Kalau nulis pasti baca, kata Abah. Tapi kalau baca belum tentu nulis. Baca.
Kalau memang nggak sempat baca, ini ikhwan, bawa aja kitabnya, beli. Padahal sudah terjemahannya, beli. Niat tabar gitu, supaya kita berlimpah keberkahan. Bawa aja, kata Abah tuh, bawa aja kitabnya tuh. Tapi ikhwan wal akhwat, kita ini manusia khusus. Nah, bukan hanya kitabnya yang kita mendapatkan keberkahan, tapi kita saat ini bersama dengan orangnya. Alhamdulillah. Kalau tabaruk kitab, ini kitab. Saya pernah mendengar kalau ditanya apa itu pada ilusuhur, kitab. Kalau ditanya siapa pada ilusuhur, Abah. Nah, kalau ikhwan tadi baca nggak bisa, ya nggak mau juga baca, nggak mau beli juga. Mursyid, nih, mumpung saya nggak lupa, salah satu ciri mursyid itu mewarisi satu sifat Allah yang tidak diwariskan kepada semua makhluknya. Mursyid. Apa sifat Allah? Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum hasisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. 100 kata Prof. Quraisyihan, 114 kata rahim di Al-Qur'an, 113 itu disandarkan kepada Allah, hanya satu disandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ciri mursyid itu harus satu lagi, mewarisi sifat Nabi. Tadi yang disampaikan sholat subuh, Rahim, penyayang. Begitu penyayangnya pengusaha Abah kepada kita. Kalau kita perhatikan, ya, saya sering melihat punten Abah, mata pengusaha Abah itu mata yang sering menangis, bukan yang mata seperti kita mata jelalatan, ya. Mata yang sering menangis. Apa itu? Kata Abah kemarin saya simak. Kalau kata Abah Jagat pagi tadi, meskipun nggak datang ke sini, pakai intel. Saya nyimak terus tuh. Sekarang medsos kan nggak pernah lepas saya di bang ilmiah Abah, pengusaha Abah. Meskipun saya nggak hadir di sini. Abah menyampaikan kalau zikir Abah 1446 ditambah dengan 987 ditambah 825 berapa? Dikali 83 tahun berapa? Berapa juta? Kata Abah, kalau murid Abah jutaan, bagian satu-satu. Alhamdulillah. Selawat tasbih 300 kali 4 1200 tiap malam kali 83 tahun. Kata Abah, kebagian murid-murid Abah. Abah ibadahnya bukan buat Abah, buat kita. Penyayang. Kita kalau mau, ini kita khusus, tercepat, termudah, terutama. Kalau mau ibadah fisik, tinggal lihat Abah. Tadi disampaikan, mau kumpul, mau dengar, mau ikut. Syaratnya cuma satu, mau. Tinggal dengerin. Lihat. Kalau sobah itu lihat. Jangan tawajuh. Jangan. Depan Abah tawajuh.
Justru memandang wajah abah itu mengantarkan ruh kita menuju Allah. Tatap, ya, ingat kepada Allah, dengarkan kalamnya beliau, ya. Simak, kalau abah nanya nggak perlu dijawab, jangan sok tahu murid. Ada waktu itu dijawab, salah lagi jawabannya. Nah, kata abah waktu itu kalau nggak salah, orang suka tidur. Kenapa orang suka ngantuk? Ya, ada yang jawab, salah jawabnya. Jawabnya dari apa? Kata apa? Karena suka tidur. Tuh. Jadi kalau kita sobat, kalau mengesal dengerin gitu ya, kita akan dapat ilmu. Setiap saya sobat kepada pengesal abah, pasti dapat ilmu untuk disampaikan. Waktu di Jagat Ars, ini waktunya belum pada ilusur belum ini ya. Waktunya kira-kira 12 menit lagi. Di Jagat Ars kata abah, mengutip firman Allah, Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan inna nahnu nazzalna Quran. Inna nahnu nazzalna zikra. Itu. Beliau menyampaikan itu di Tanjul Ars, ada saya, ada Kiai Lukman. Karena ada Kiai Lukman, maka abah menyampaikan begitu. Kata abah, inna, kan kalau inna kan kami, ya kan? Beserta, sedangkan Tuhan yang Maha Esa. Ya. La ilaha illallah, kenapa enggak ini? Gitu loh kata abah. Ya kan? Inna, pakai nahnu lagi kata abah. Nahnu domir, ya. Kami yang dimaksud dalam Al-Quran Allah. Kami kata Allah, kami Allah menurunkan Al-Quran, kata abah. Kami di situ siapa? Ya, saya manggul-manggul aja. Karena dulu pernah ada perdebatan antara orang Nasrani dengan orang Muslim. Kalau memang Tuhan itu cuma satu tunggal, kenapa di Al-Quran ada kata kami? Nah, karena nggak tahu Muslimnya keok. Ternyata kami di situ Allah melibatkan makhluknya. Kami menurunkan Al-Quran, Allah melibatkan malaikat. Kami menciptakan manusia, Allah melibatkan orang tua. Gitu. Abah khusus nih, kata abah, kami di situ rojulun. Allah bersama dengan rojulun menurunkan Al-Quran dan menjaga Al-Quran. Rojulun siapa? Rojulun itu laki-laki satu, seorang laki-laki yang bergegas dan ujung kotak. Surat Yasin 20:21. Bergegas jalannya. Lalu ya qaumi tabi'ul mursalin, menyuruh ya, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Di dalam surat itu Allah mengutus 2 utusan, enggak kuat dikirim dengan 3 utusan yang kuat lagi. Dalam tafsirnya itu yang lari dari ujung kota itu, yang teriak itu Habib An-Najjar, dia ternyata salah satu utusan. Jadi kalau yang teriak utusan itu, ya salah satunya utusan. Salah satu itu kalau sobat kepada pemirsa abah, kita dapat ilmu. Kalau melihat pemirsa abah ibadah, kita makin cinta, makin gemar, sampai lengket, sampai seminggu, sampai 2 minggu, ngikut-ngikutin terus, niru-niru pemirsa abah. Jadi mudah, tinggal lihat, dengar, mau ikuti. Nah, itu nggak perlu belajar fikih tahunan ya, nggak perlu belajar tauhid, ilmu tauhid, ngapalin tasawuf tuh gitu, nggak mesti alim, yang penting mau aja tasawuf itu. Ikut guru musik, ikut abah, itu kuncinya. Saya gimana saya mau ikut, sudah kata abah,
tidak akan ditinggal meskipun apa ya, kaleng rombeng ditarik aja sama musabah. Udah, pokoknya saya mau ikut. Udah, begitu. Nah, sampai di sini balik lagi ya. Kita tabarruk kitab Fadailus Syuhur. Kita baca. Semoga nggak salah baca ya. Kayak ini ngintip-ngintipin ya, jangan salah baca. Biar opak baca nasab gitu kan. Kasroh lagi gitu. Dilihat, dibaca supaya kita mendapatkan keberkahan. Mana ini kitabnya tadi? Oke. Al-Faslul Asyiru fi Syahri Syawal. Pasal ke-10 bulan Syawal. Ramadan 2. Fa'amasyinu lihat syahri arba'atu ahruf as-sinu wal waw wal alifu wal lam. Bulan ini ada 4 huruf. Syawal itu ada 4 huruf. Sin, waw, alif, lam. Fa'amasyinu lihat syahri as-sajarah. As-sajarah itu. Wa amal waw fi hadzal syahri al-usul wa amal alifu fi hadzal syahri al-usul wa amal lam fi hadzal syahri al-liqa'u. Dah segitu aja ya. Kita udah berlimpah keberkahan kan. Sin itu sajaroh. Sajaroh itu pohon. Pohon yang dimaksud di sini adalah pohon Al-Qur'an. Kalimat Thayyibah, kalimatnya la ilaha illallah. Yang kedua usul, tidak akan bisa usul kalau tidak lewat pohon. Nah, Nabi Muhammad SAW mau usul kepada Allah lewat pohon. Walaqad ra'au nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul mawa ihyasya sidrata ma yasha mazagul basaru wa ma togo. Ketika Nabi Mi'raj sampai ke langit ke-7 dan Nabi melihat ya, rupanya yang asli waktu yang lain di sisi Sidratul Muntaha, di mana di sebelahnya itu ada Jannatul Ma'wa, surga. Ya. Ketika itu si pohon sidra itu diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Nabi melihatnya itu tidak menyimpang dari dan tidak melampauinya. Nah, Quraisy menjelaskan ketika pohon sidra itu diliputi dengan sesuatu yang sangat indah. Nabi Muhammad tahu diri, tawadu, tidak pindah-pindah, diamnya begini. Dia bening-bening gitu, ya. Tidak pindah-pindah, hanya fokus melihat itu dan tidak melampaui batas. Tuh. Nah, di sini juga saya pernah menyampaikan di Madrasah Al-Iqamah di Jalan Mujahid bahwa ajaran kita bukan abu-abu, bukan ambigu. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi melihat Allah. Nah, meskipun ada pandangan yang lain, ulama berpendapat tidak, yang dilihat Nabi hanya malaikat Jibril. Tapi ajaran kita ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi berjumpa dengan Allah. Nah, ini huruf lam yang terakhir, liqa, bersama dengan Allah. Alif, Abah menyampaikan usul itu jamak, mufradnya asli, pokok. Kalau usul pokok banyak pokoknya. Tapi di dalam kitab Sirrul Asrar, al-asli itu adalah kampung halaman, tempat kita mudik, tempat asal kita. Di situ alam lahud. Ketika naik dengan pohon itu, pohon la ilaha illallah,
kita sampai wusul kepada Allah di alam lahud dan kita liqa bersama Allah. Sudah, kata pengusaha. Alhamdulillah. Ilahi anta maksudi wa ridho kamandu bi'atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abadan. Tidak macet, kata pengusaha. Abah mau ke Eropa aja, prosedur ngantri, musik ngantri. Coba bayangin, nggak ada istilah ngantri bagi pengusaha Abah. Di dunia aja kalau macet itu gak enak, apalagi di sono nanti gitu ya. Nah, kita sudah bersama dengan Allah maka abadan, selama-lamanya. Akhirul, alhamdulillahilladzi fadlana katsirin min ibadil mu'minin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.